Bulan Juli merupakan bulan penting bagi institusi Polri. Pada bulan Juli terdapat sejarah panjang eksistensi Polri menjaga keamanan di Nusantara. Ya, institusi Polri resmi didirikan pada 1 Juli 1946. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2, Tahun 2022 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, Indonesia tak membahas soal perayaan Hari Bayangkara pada 1 Juli 2022. Lebih jauh Indonesia bakal mengulas napak tilas perjalanan Polri dari masa ke masa, hingga sosok polisi terbaik yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Mari saling menerima. Untuk diketahui sejarah berdirinya Polri sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Saat itu, Patih Gajah Mada membentuk pasukan khusus pengamanan dengan sebutan Bayangkara. Tugas pasukan Bayangkara ini adalah untuk melindungi Raja dan Kerajaan Majapahit. Nama pasukan Bayangkara ini pun disematkan sebagai Hari Bayangkara, yang diperingati setiap 1 Juli atau hari lahirnya Polri. Pasukan pengamanan kerajaan itu terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti Veldpolitie, polisi lapangan, Stadspolitie, polisi kota, Culturpolitie, polisi pertanian, dan Bestuurspolitie, polisi pamong praja. Pada waktu itu diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pribumi tidak diperkenankan menjabat Hoofdagent, Bintara, Inspekteur van Politie, dan Commissaris van Politie. Jabatan untuk pribumi hanya untuk mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, Kepolisian Wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut Shidokan. Sejarah Polri berlanjut pada masa kemerdekaan Indonesia. Pada 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara, BKN, oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Tidak lama setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, secara resmi kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka. Pp MPRS nomor 2 dan 3 tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Kepres nomor 21, 1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional. Tanggal 19 Juni 1961, DPR GR mengesahkan UU Pokok Kepolisian Nomor 13, 1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.
Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam Pangap berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Namun ketatnya integrasi ini sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang. Polisi terbaik sepanjang masa. Jenderal Hoegeng merupakan sosok yang dikenal integritasnya. Dalam sebuah diskusi di Bentara Budaya Jakarta, Gus Dur mengatakan, hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia, polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hoegeng. Mengutip harian Kompas, Gus Dur saat itu sedang menyinggung upaya pemberantasan korupsi pasca reformasi 1998. Apalagi Polri menjadi salah satu institusi yang diharapkan menghadirkan citra yang lebih baik di masyarakat. Sepenggal kisah kejujuran Hoegeng ditulis dengan baik oleh sejarawan Asfi Warman Adam di harian Kompas pada 1 Juli 2004, tepat saat Hari Bayangkara. Hoegeng yang memiliki nama lahir Iman Santoso. Secara khusus, Hoegeng kecil, yang kerap dipanggil Bugel, Gemuk, dan lama-kelamaan berubah menjadi Bugeng, hingga menjadi Hugeng. Setelah lulus PTIK pada 1952, Hoegeng ditempatkan di Jawa Timur. Namun, integritasnya diuji saat menjadi Kepala Reskrim di Sumatera Utara. Saat itu Hoegeng menolak rumah pribadi dan mobil yang disediakan Cukong Judi. Hoegeng memilih tinggal di hotel hingga kemudian dia mendapat rumah dinas. Setelah mendapat rumah dinas, dia juga menolak rumah itu diisi dengan segala macam perabot pemberian orang, yang dianggapnya sebagai bentuk suap. Saat pemberi perabot itu tidak mau menerima pengembalian barang itu, Hoegeng tetap mengeluarkannya dari rumah dinas dan menaruhnya di pinggir jalan. Berbagai jabatan kemudian dipercayakan kepadanya, hingga akhirnya dia dipercaya sebagai Kapolri periode 1968-1971. Pada masa-masa awal pemerintahan Presiden Soeharto. Menurut Asfi dalam tulisannya, sejumlah kasus besar terjadi di masa kepemimpinannya. Kasus yang menarik perhatian publik antara lain pemerkosaan Sum Kuning yang diduga melibatkan anak pejabat, penyelundup Robi Cahyadi yang dibaking pejabat, dan tewasnya mahasiswa ITB Rene Coenrat oleh taruna Akpol. Hoegeng digambarkan begitu bersikeras untuk menuntaskan kasus-kasus itu. Namun, dalam tulisan Asfi Warman Adam, keuletan itu membuat dia kemudian diberhentikan oleh Soeharto sebagai Kapolri. Dalam buku, Hoegeng, Polisi dan Menteri Teladan, 2013, yang ditulis Soehartono, bahkan disebutkan bahwa Hoegeng sempat ingin melapor kepada Presiden Soeharto terkait penangkapan Robi Cahyadi. Namun, alangkah kagetnya Hoegeng saat melihat orang yang akan ditangkap itu sudah lebih dulu berada di Jalan Cendana, kediaman Soeharto. Soeharto mengganti Hoegeng dengan alasan butuh penyegaran di tubuh kepolisian. Meski tidak memiliki jabatan, Hoegeng tetap menjadi figur yang dihormati masyarakat. Dia juga kritis terhadap pemerintahan, terutama saat tergabung dalam kelompok petisi 50. Lalu apa yang membuat Hoegeng dikenal sebagai tokoh yang bersih dan anti korupsi? Yang penting dalam kehidupan manusia adalah kehormatan. Jangan merusak nama baik dengan perbuatan yang mencemarkan. Bagaimana menurut kalian?